Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Solikin, Teknisi Ditkayasa Pelaksana Lanjutan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Kelam Jambi. Pada Seminar Nasional Teknisi Ditkayasa ini, saya menyampaikan makalah berjudul Pengaruh Tepung Indigofera zolingeriana sebagai substitusi tepung ikan dan bunga kedelai pada pakan mandiri terhadap laju pertumbuhan benih ikan gurami Ospronimmus gurami. Sebagaimana pendahuluan bahwa kita mengetahui bahwa segmentasi budidaya ikan gurami khususnya di tahapan pendedaran sudah sangat banyak. Tentu terhadap berbagai permasalahan, yang utama yaitu tingginya harga pakan akibat adanya penggunaan bahan baku impor. Untuk itu diperlukan terobosan pembuatan pakan ikan mandiri berbasis bahan baku lokal yang tentunya lebih murah dan berkualitas. Salah satu bahan baku berprotein tinggi yang lokal yang ingin kita gunakan yaitu tanaman Indigofera. Waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021 di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Kelam Jambi. Adapun peralatan yang kita gunakan yaitu wadah HEPA waring dengan ukuran 80 x 40 kedalaman 80 cm sebanyak 15 buah, dan HEPA ini dilapisi dengan alas terpal di bagian bawahnya sebagai tempat menampung pakan jika tidak bisa dimakan secara langsung. Adapun benih yang kita gunakan yaitu benih ikan gurami dengan berat individu rata-rata 0,8 gram sebanyak 450 ekor. Pakan yang kita gunakan yaitu pakan buatan mandiri dengan bahan baku tepung ikan, bunga kedelai, tepung Indigofera, dedak halus, tapioka, vitamin dan mineral, enzim, serta minyak jagung. Adapun rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang kita gunakan yaitu perbedaan antara komposisi yang satu dengan yang lainnya. Untuk pakan A yaitu kontrol, kita belum menggunakan tepung Indigofera. Untuk pakan B kita masukkan tepung Indigofera sebanyak 40%, menggantikan atau sebagai substitusi tepung ikan 20% dan kedelai 20%. Artinya diganti 50% masing-masing. Untuk pakan C kita juga masukkan tepung Indigofera, menggantikan bungkil kedelai 40%. Jadi untuk pakan C ini kita akan menghilangkan bungkil kedelai. Untuk pakan D kita masukkan sama tepung Indigofera 40%, menggantikan tepung ikan 40%, dan di pakan D ini tanpa tepung ikan, artinya bisa kita sebut juga sebagai pakan abadi. Untuk bahan yang lainnya, dedak halus, tapioka, jagung, vitamin dan enzim kita timbang secara sama. Adapun analisa proksimat pakan uji yang sudah kita buat yaitu pakan A proteinnya 33,64, pakan B 30,87%, pakan C 31%, pakan D 32%. B, C, dan D tentunya protein akan menurun karena kita gantikan sumber protein utamanya yaitu tepung ikan dan bungkil kedelai dengan tepung Indigofera yang memiliki kandungan protein lebih rendah yaitu sebanyak 28,9%. Selanjutnya pembuatan tepung daun Indigofera dimulai dari pemanenan daun, kemudian kita jemur, kita keringkan di bawah terik matahari selama 4-5 jam. Kemudian setelah kering renyah kita tepungkan dengan mesin penepung dan hasilnya seperti yang di bawah ini. Dari bahan-bahan baku yang sudah kita kumpulkan sebagaimana formulasi tadi, kemudian kita lakukan pembuatan pakan mandiri itu dengan proses yang pertama menimbang bahan baku sesuai formulasi, kemudian yang kedua mencampur antara bahan makro dan mikro, kemudian memasakkan bahan di dalam tungku kompor sebagai pemanas untuk mengaktifkan zat pati, dikarenakan bahwa mesin pencetak yang kita gunakan yaitu mesin pencetak yang cukup sederhana tradisional sehingga tidak bisa menimbulkan panas. Kemudian hasilnya pakan Indigofera seperti yang
ada di gambar di bawah ini, pakan A, B, C, dan D. Kemudian pakan sudah jadi, kita cobakan pada benih ikan gurami. Kita berikan pakan secara ad libitum atau sekenyangnya setiap hari. Dan pakan dari setiap harinya kita kontrol, kita lakukan pengamatan respon pakan untuk memastikan bahwa seluruh pakan diminati atau mau dimakan oleh benih yang kita pelihara. Kemudian kita lakukan sampling pertumbuhan ikan selama 10 hari sekali. Artinya ketika kita melaksanakan selama 2 bulan ada 6 kali sampling yang kita lakukan. Hasil dari percobaan ya ini adalah yang pertama, pertumbuhan bobot mutlak dari keempat perlakuan, yakni bahwa pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada perlakuan B dengan berat rata-rata saat panen 3,65 gram, disusul pakan A, D, dan C. Padahal kita tahu bahwa pakan B tadi proteinnya lebih rendah, ya, paling rendah 30%, namun memiliki pertumbuhan bobot mutlak tertinggi. Sedangkan laju spesifik pertumbuhan spesifik atau SGR yakni paling tertinggi yakni pakan B juga sebanyak 4,78%, dan ini sangat berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Sekali lagi bahwa pakan B kita ketahui bahwa memiliki nilai protein paling rendah, yakni 30%. Hal ini terjadi karena pakan B memiliki kandungan serat yang paling rendah, yang itu mengakibatkan bahwa ketika kandungan serat paling rendah, maka tingkat kecernaan pakan akan semakin tinggi. Sebagaimana penelitian Guo et al. Tahun 2012, beliau menyatakan bahwa pada penelitian ikan sidat juga sama, bahwa protein tinggi tidak selalu berkorelasi positif terhadap menaikkan laju pertumbuhan dan retensi protein pada ikan sidat. Artinya ketika nilai protein tinggi namun serat kasarnya juga tinggi, maka kecernaannya cukup rendah. Ketika serat kasar pakan itu rendah, maka kecernaan pakannya akan baik. Hasil efisiensi pakan yang diberikan tertinggi ada pada pakan A 40,44%, namun tidak berbeda nyata dengan pakan B 39,54%. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wharton et al. 1980, bahwa efisiensi pakan B ini dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari nilai kecernaan, juga komposisi, status fisiologis, serta cara pemberian pakan. Untuk hasil tingkat kelangsungan hidup atau survival rate tertinggi pada perlakuan D sebanyak 97,78%. Namun keempat perlakuan itu tidak berbeda nyata setelah dilakukan analisa sidik rangkap ANOVA, yang artinya bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, P kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,01. Pada saat pemeliharaan, kisaran suhu di antara 26,9 sampai 28%. Sedangkan SNI 017241/2006 tentang budidaya ikan gurami itu berkisar antara 25 sampai 30%. Artinya masih pada kisaran yang normal. Begitupun juga pada pH atau derajat keasaman antara 7 sampai 8 dan DO antara 2,35 sampai 6,25. Semua parameter dari kualitas air ini menunjukkan bahwa kondisi pemeliharaan pada kondisi normal, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa seluruh laju pertumbuhan dan pergerakan yang dilakukan oleh ikan itu dipengaruhi oleh pakan karena pada pemeliharaan dalam kondisi yang stabil. Kesimpulan dari percobaan ini yakni yang pertama, bahwa penggunaan tepung daun Indigofera sebanyak 40% sebagai substitusi tepung ikan dan bungkil kedelai pada perlakuan B tadi memberikan efek pertumbuhan terbaik antar perlakuan dengan tingkat laju pertumbuhan
78% dan efisiensi pakan 39,54 serta kelangsungan hidup 92%. Yang kedua, bahwa tepung daun indigo dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku pakan ikan gurame karena mengandung nilai protein cukup tinggi, yakni 28,59% dan serat kasar yang cukup rendah 8,96%. Saran bahwa pembuatan pakan mari untuk ikan gurame disarankan menggunakan tepung daun indigo dengan komposisi pada ikan perlakuan B. Artinya kita harus tetap menggunakan tepung ikan dan tepung kedelai secara bersamaan dengan tepung daun indigo karena semakin banyaknya ragam bahan baku yang kita gunakan, maka komposisi asam amino proteinnya semakin kompleks. Dan ketika kita menghilangkan tepung ikan atau menghilangkan kedelai dalam formulasi pakan, tentu menghasilkan pertumbuhan yang kurang baik. Selanjutnya diharapkan semoga bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian tentang daun indigo pada jenis dan ikan yang lainnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.